Apa perbedaan di Malaysia Kuala Lumpur dengan di Jakarta? Di Malaysia Kuala Lumpur tuh buildingnya, gedung-gedungnya rapi, walaupun ada rumah-rumah kampung rapi. Kalau di Jakarta tuh nanti udah ada tukang gorengan. Cuk, nak bega, cuk. Apa? Nak bega. Sini, bega sini, bega sini. Lah kok bahasa Malaysia sih? Kan ini kan di Bangladesh. Hah? Malaysia ngeklaim budaya Indonesia lagi? Ngaku deh, kalian pasti pernah lihat komentar semacam itu setiap kali ada konten budaya dari Malaysia. Di Malaysia. Kampung durian runtuh sebelah mananya nih? Mau main ke rumah Kak Ros soalnya. Mana ada? Itu cuma di film Upin Ipin. Bercanda. Enak banget ya di Malaysia. Bersih, orangnya ramah, murah, terus hidupnya teratur, nggak semeraut kayak di Indonesia. Jom, kita pergi makan. Nanti I ajak you makan makanan khas Malaysia. Ayo, BTW, lu cinta Indonesia juga ternyata. Pakai batik soalnya. Hah? Batiknya punya Malaysia lah. Oh, punya Malaysia. Kita makan rendang nih. Iyalah, makanan Malaysia itu. Oh, makanan Malaysia. Makan rendang, kirain makan apaan? Tahu gini tadi mending makan mie instan. Kau kan tahu, mie instan Malaysia juga sedap. Ada Maggi, mie sedap, Indomie. Oh, itu dari Malaysia juga. Iyalah, batik, rendang, mie sedap, terus apa lagi? Punya Malaysia semua. Popo punya Malaysia dong ya. Terus Rahman, Ahmad Oli, Adel. Enggak lah, jangan malu-malu. Ambil aja semua, ambil. Cuk, nak bega, cuk. Apa? Nak bega. Sini, bega sini, bega sini. Lah kok bahasa Malaysia sih? Kan ini kan di Bangladesh. Kali-kali orang Malaysia dulu ke Bangladesh. Masa orang Bangladesh terus yang ke Malaysia? Tapi emang mau berak beneran tuh bocah. Orang miskin di sini kebanyakan emang sering BAB sembarangan, tapi jumlahnya terus menurun kok berkat program sanitasi nasional yang diadain sama pemerintah di sini. Buset, urusan berak aja pemerintah loh yang turun tangan. Maklum, negara yang paling kotor di dunia Bangladesh. Loh, kirain ini Ya, yang paling kotor. Oh, kita saingan sih. Tapi untungnya polusi udara kita yang paling tinggi di dunia setelah ini ya. Sungai kita lebih tercemar juga. Akses air bersih susah. Penduduk yang banyak tapi negara kita kecil, bikin sampah di mana-mana. Keren kan? Keren kan? keren. Udah stres lu, malah bangga. Ya iyalah, nomor 1 gua. Udah. Negara lu nomor 1 apa, oi? Entar dulu. Tidak mau melihat kekurangan pada negara kita sendiri, justru lebih melihat kekurangan di negara lain. Pada faktanya, ini saya berbicara fakta, ya mudah-mudahan netizen di Indonesia tidak menghujat saya. Tapi sangat disayangkan apabila ada segelintir netizen Indonesia yang sedikit-sedikit membuat video tentang negara lain, kemudian dibandingkan dengan Malaysia. Ini sangat salah besar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Video ini bertujuan untuk memberikan edukasi, supaya sahabat-sahabatku tidak perlulah kita sibuk-sibuk mencari kesalahan dan kekurangan negara lain. Pada faktanya di negara kita sendiri saja itu masih banyak kekurangan. Sampah di mana-mana. Buang air besar juga ada yang masih di sungai. Tapi mungkin sebagian netizen malu untuk mengakuinya. Tapi fakta pahitnya kan memang kenyataannya seperti itu. Kalau kita berbicara tentang negara lainnya, kemudian seolah-olah menuduh negara tersebut adalah negara yang paling kotor. Apakah iya benar negara kita itu sudah terpaling bersih? Apakah iya benar negara kita itu sudah terpaling sempurna? Kemudian dikaitkan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia. Apalagi kalau bicara bab soal makanan, budaya, Malaysia memang dari segi makanan ada hampir kesamaan. Tapi bukan mereka mengeklaim. Bab soal rendang, di Negeri Sembilan sendiri ada orang yang, kok ada orang sih maksudnya? Gini sahabatku semua, di Negeri Sembilan sendiri mayoritas penduduknya berasal dari Minangkabau. Dulu belum terbentuk Indonesia Malaysia. Apakah salah mereka melestarikan makanan tradisionalnya? Ya nggak salah. Apakah salah mereka mengakui bahwa rendang itu dari Malaysia? Ya nggak salah. Ya karena itu memang ada masyarakat Minangkabau sudah berpuluh-puluh tahun
beratus-ratus tahun mungkin sudah berada di daerah tersebut. Ya nggak salah kalau melestarikan makanan tradisionalnya. Kemudian bab soal makanan dari Jawa, kenapa di Malaysia ada? Ya karena di Malaysia sendiri juga ada masyarakat yang berketurunan Jawa, yang dimana dulu belum terbentuk dua negara. Apakah salah mereka melestarikan budaya dan juga segi makanannya? Ya nggak salah. Pemerintah saja kedua negara itu saling rukun loh, saling bekerja sama. Tetapi kita sebagai netizen harusnya lebih berpikir bijak. Pemerintahnya saja mencontohi yang terbaik. Masa iya netizen kok selalu membuat video tentang Malaysia, suka klaim inilah, suka klaim itulah. Nanti kalau dibagi fakta yang benar, pasti kalian menghujat. Itu cara mereka untuk apa? Mengeklaim budaya dari Indonesia. Salah besar sahabatku semua. Malaysia itu kaya akan budaya dari segi makanan, kemudian dari segi kebudayaan mereka kaya. Nah, Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dimana ada kaum, ada bangsa lah, ada bangsa India, bangsa Cina, bangsa Melayu. Jadi berbagai bangsa tersebut terciptalah dari segi makanan yang beraneka ragam, budaya yang beraneka ragam. Dan kalau dibandingkan dengan wisatanya, Indonesia juga kalah jauh dari Malaysia. Kuala Lumpur dengan Jakarta juga beda jauh. Kita mungkin sering melihat ya, Jakarta dengan penuh kemacetannya, tapi tidak pernah terkenal dengan destinasi pariwisatanya. Tapi kalau di Kuala Lumpur, Malaysia, terkenal dengan destinasi pariwisatanya. Dari segi makanan, dengan keindahan sudut kotanya yang membuat orang luar sering kagum dengan Malaysia. Inilah fakta yang ada, tapi kita kadang-kadang tidak mau terima fakta tersebut. Lebih-lebih sering menuduh, oh Malaysia klaim ini, Malaysia klaim itu. Tapi sebenarnya kita bisa loh belajar banyak dari negara tetangga. Kenapa? Mereka bisa mendominasi pariwisata di ASEAN. Sedangkan di negara kita masih tertinggal jauh dari Malaysia. Kita simak, kita reaction videonya. Apa perbedaan di Malaysia Kuala Lumpur dengan di Jakarta? Di Malaysia Kuala Lumpur tuh buildingnya, gedung-gedungnya rapi, rapi. Walaupun ada rumah-rumah kampung rapi. Kalau di Jakarta tuh nanti udah ada tukang gorengan, warteg, pecel lele, abang-abang preman. Mbak, Itu multi RX yang paling happening. lihat. Selain Twin Tower itu keren sekali. Terus walaupun di sebelahnya ada rumah-rumah kampung, tapi jalanannya rapi. Kalau di Jakarta gak ada nih kayak gini. Betul Mbak. Adanya itu gitu-gitu deh. Apa Udah Mbak? ada pemulung, ada warteg, abang pecel lele, jualan teh botol, Indomie telur. Itu bezanya. Kalian harus cobain datang ke sini. Coba lihat sini. Dan ini orang Indonesia kagum Dan di sebelah sana. melihat suasana kebersihan sungai yang ada di Malaysia. Kita bisa lihat sendiri. Indonesia juga punya sungai, tapi sayangnya sungai tersebut isinya sampah. Fakta. Walid, di manalah kau? Aku nih udah jauh-jauh rela dari Indonesia nih ke Malaysia nak mencari kau lah. Manalah Walid? Ay nak Walid boleh ke? Kakaknya nak Walid. Guys, gue kira nasi goreng cuma ada di Indonesia, ternyata ada di Malaysia. Terus kalau di Malaysia ini nasi gorengnya lebih beragam gitu, kayak banyak ada jenis nasi goreng kampung, nasi goreng di Malaysia, kambing, Mbak. nasi goreng daging, black pepper, Iya. nasi goreng paprika, terus banyak banget. Terus ini aku beli nasi goreng Cina, tapi nggak ada B2-nya ya, jadi halal. Nah, jadi yang saya ingin tanyakan, nasi goreng itu dari Indonesia atau Malaysia ya? Saya bertanya-tanya.
Dari mana guys? Nanti pasti Nasi Malaysia goreng dari Indonesia ke atau dari Malaysia ke? Tempat ini cukup underrated buat turis di Malaysia, padahal jaraknya cuma 1 jam aja dari Kuala Lumpur, dan di sini kita bisa lihat pemandangan sawah padi dan laut di satu area yang sama. Selamat datang ke episode pertama Shiva Exploring Malaysia, yang mana di series ini aku akan share tempat-tempat menarik dari berbagai negeri di Malaysia. Aku buat series ini karena terlibat di dokumentari Tahun Melawat Malaysia 2026, jadi beberapa bulan ke depan aku akan visit tempat-tempat yang anti mainstream di Malaysia. Destinasi pertama, aku visit ke Kampung Kuantan buat ngeliat fireflies atau kunang-kunang yang sekarang tuh udah jarang banget ditemuin. Kalau mau pergi ke sini harus malam-malam jam 7.30 sampai 10.30 malam. Nanti kita akan naik boat buat menyusuri sungai dan ngelihat fireflies-nya. Nah, kalau lihat langsung fireflies-nya cantik banget, cuman karena di videoin jadi nggak kelihatan. Ini ada titik-titik yang nyala tuh si klip-klip atau kunang-kunang. Next kita visit ke Bukit Malawati. Ini salah satu situs peninggalan Kesultanan Selangor. Naik ke bukitnya kita bisa naik tram dari bawah, terus nanti bisa jalan-jalan ke sekitar bukitnya. Ada museum juga dan ada lighthouse yang cantik banget buat foto-foto. Next 40 menit dari Kuala Selangor kita pergi ke Sekinchan. Yang uniknya di Sekinchan ini kita bisa ngelihat laut di Pantai Redang sekaligus sawah padi yang di tengah-tengahnya ada kapal terbang. Ini cuma ada di Sekinchan deh kayaknya. Buat yang udah sering bolak-balik KL, Kuala Selangor ini bisa jadi alternatif kalau kalian pengen ngerasain experience yang beda karena cuma 1 jam aja dari Kuala Lumpur. Next ada yang bisa tebak aku mau explore kemana lagi? Nah, makanan di Penang yang bikin gue gak mau pulang dah. Enak-enak bener sih makan di sini. Yang pertama, Hamid Pachami Sotong. Nah, ada satu food court tuh cuma dia aja yang ngantri begini. Tapi untung abangnya satset. Dan ini tuh kayak Indian style mie goreng. Meskipun merahnya nyolot ya, tapi dia tuh gak sepedas itu loh. Malah lebih ke manis segar gurih ala tomat, ngebawang, ketemu kenyalnya cumi, dan nyemak-nyemak sike. Nih, gue bisa sih makan 2 porsi sendiri, tapi control yourself. Lu ke Penang gak makan nasi kandar di Maju? Udah lu pulang aja lah. Pokoknya lu minta abangnya guyur dah semua kari-karinya. Wajib pesan ayam goreng, cumi, okra, kambing. Astaga, ini lembut wangi bener. Wanjir, nyemek, ngari, gurih, dadador, gogok. Kalau bisa mandi pakai tuh kari, gue mandi dah. Lanjut ke China House alias kafe terpanjang satu Penang. Dan kalau lu bilang lu gak kalah belatin kue-kue dia, lu bohong sih. Kue yang bukan cewek kue aja bisa ngaku kalau kue dia itu emang legit, bro. Apalagi tiramisu cake-nya. Sponge moist, cream-nya gak berat. Golongan jutawan dan bilioner dari China kini semakin berminat membeli hartanah di Malaysia, khususnya bagi menikmati gaya hidup lebih berkualiti dan sebagai pelaburan masa depan. Menurut data firma penyelidikan hartanah kita kalah jauh dari Malaysia. Kenapa ini? Malaysia kini menduduki tangga keempat dalam senarai destinasi pilihan pembelian hartanah mewah oleh pembeli China pada tahun 2024, mengatasi negara-negara seperti Britain, Amerika Syarikat, Jepun dan Singapura. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Jual IQI, Kashif Ansari berkata, trend itu menunjukkan perubahan ketara apabila negara-negara barat seperti Amerika Syarikat dan United Kingdom tidak lagi menjadi keutamaan. Ia sebaliknya diganti oleh negara Asia Tenggara termasuk Thailand yang menduduki tempat pertama dan Malaysia. Tambahnya, 94% pembeli Cina kini mencari rumah untuk kegunaan sendiri atau ahli keluarga, bukan semata-mata untuk pelaburan, manakala hanya 3% menyatakan faktor penghijrahan sebagai motivasi pembelian. Selain rumah percutian dan pelaburan pendidikan, jarak dengan sekolah antarabangsa juga menjadi faktor penting, menjadikan kawasan berhampiran sekolah elit sebagai lokasi strategik yang semakin dicari. Seorang Hokkien yang belajar bahasa Melayu, saya sedang tengok Emerald Hill Little Nyonya. Bagi saya, semua dalam drama ini sangat biasa sebab dia orang cakap bahasa rojak campur dengan bahasa Hokkien dan bahasa Melayu. Contohnya, Tok Panjang. Tok adalah meja, dia bahasa Hokkien, dan Panjang adalah bahasa Melayu kan. Jadi dia cakap campur-campur lah. Dan kali ini saya pergi Malaysia pun ada nampak banyak elemen Nyonya. Yang pertama adalah Nyonya Kuih. Dalam drama ini, Nyonya selalu buat dan makan kuih. Jadi saya rasa saya wajib cuba dan beli sikit kuih. Saya ada beli danam dan serimuka, lapis beras dan lain-lain lah. Selepas makan saya rasa ini paling sedap berbanding dengan apa yang saya pernah makan. Kedua adalah lesung batu. Sejak kecil saya selalu tengok nenek saya memasak gunakan lesung batu macam itulah. Dan tiap-tiap kali Nyonya dalam drama ini dia memasak gunakan lesung batu juga. Jadi saya beli satu anting-anting lesung batu. Ini mestilah buatannya yang paling unik kan. Dalam drama itu Nyonya suka pakai kasut sarung kan. Jadi saya beli satu fake nenek kasut sarung. Desainnya terlomba manik. Selain itu juga ada beg kecil sulaman manik.
Yang keempat, pasar Tribun Lantai Corak Bunga. Rumah-rumah dalam drama Malaysia itu itu kaya sangat akan spesial budaya, sebab sahabatku semua. gaya bangunannya menggabungkan gaya Hokkien dan gaya Malaysia. Jadi saya beli itulah, itu juga fridge magnet. Yang terakhir, pasar mangkuk tingkat ataupun sia. Saya tak sangka boleh jumpa ini di Malaysia sebab ini barangan keratangan Hokkien dipanggil Yongchun Silan. Biasanya digunakan untuk letakkan makanan sebenar perayaan. Jadi sekarang sudah menjadi tanda pertukaran budaya antara dua-dua negara. Jadi ada apa lagi yang menarik? Sila komen. Semua, saya dan rakan-rakan sudah sampai KLIA dan kita akan terbang pulang ke Beijing pada hari ini. Ada apa barangan dibeli oleh wartawan China? Saya bawa itu kue nyonya. Anak saya, dia Kue sangat nyonya. suka. Dia tengok sangat warna-warni. Tuh kan, dia suka. Dia suruh saya dari berbagai jenis makanan, makanan Malaysia budaya. kaya Kalau akan makanan tradisional. Budaya satu negara boleh bermula daripada makanan. Saya beli rendang daging, saya boleh memasak untuk anak saya, untuk isteri. Lelaki menjadi lebih menawan hati kalau boleh pandai memasak. Dan Latifah, apa you bawa sebagai souvenir nak balik ke Beijing? Yang pertama, durian. Durian di Malaysia sangat-sangat best. Yang paling penting, paling utama adalah ini. Inhaler. Biasanya saya bekerja sangat ngantuk. Tapi berasa banget. Bang Rahman, apa you beli sebagai souvenir nak balik ke Beijing? Saya tidak beli apa-apa kecuali kecintaan rakyat Malaysia. Kejap lah, sebab yang pertama saya beli tart nanas dan saya juga beli kopi. Saya juga nak kongsikan dengan rakan-rakan, tapi isteri pun suka kopi. Begitu fasih ya bahasa Melayunya. Perlu mengutamakan wartawan daripada isteri Cina. Dan ini ialah apa yang saya bawa sebagai souvenir nak balik ke Beijing. Rantai tangan ataupun gelang mutiara. Kerana saya mahu bagi hadiah kepada ibu. So saya memilih ini ya. Kita akan pulang ke Beijing. Terima kasih. Bye-bye. Wartawan daripada Cina tapi fasih berbahasa Melayu. Hah? Malaysia ngeklaim budaya Indonesia lagi? Ngaku deh, kalian pasti pernah lihat komentar semacam itu setiap kali ada konten budaya dari Malaysia. Jadi sebenarnya itu cuma ngeklaim atau jangan-jangan mereka justru lebih serius ngelola budaya itu. Waktu aku ke Sarawak, aku nemuin satu hal yang bikin aku mikir, kenapa justru Malaysia yang lebih dikenal dengan budaya Dayak daripada Indonesia? Dan di Malaysia sendiri juga ada orang Dayak, sahabatku semua. Jadi jangan salah paham. Jangan sedikit-sedikit Malaysia dituduh mengeklaim. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia. Tapi, meskipun 73% wilayahnya ada di Indonesia, banyak orang luar justru lebih akrab dengan budaya Dayak dari sisi Malaysia, khususnya Sarawak. Padahal, budaya Dayak itu nggak kenal batas negara. Etnis ini hidup di banyak wilayah Borneo, baik di Indonesia, Malaysia, maupun Brunei. Tapi kenapa ya justru Malaysia yang berhasil menjadikan budaya Dayak sebagai identitas pariwisata yang kuat? Waktu aku ke Kuching, ibu kota Sarawak, aku melihat gimana budaya Dayak bukan sekadar dipajang, tapi diramu sebagai pengalaman. Mulai dari arsitektur, kuliner, seni, sampai souvenir, semuanya konsisten ngangkat identitas lokal. Bahkan, kamu bisa nemuin restoran Dayak yang halal certified di tengah kota. Jadi, bukan soal mengubah budaya, tapi memperluas aksesnya. Malaysia sadar, kalau mau budaya lokal jadi daya tarik pariwisata, harus dibikin inklusif. Mereka nggak menghapus elemen asli, tapi nambahin opsi supaya market muslim juga bisa merasakan. Sementara itu, di sisi Indonesia yang punya porsi Borneo lebih besar, budaya Dayak justru kurang terlihat. Kalimantan masih didominasi narasi tambang, food estate, dan pemindahan ibu kota. Kalaupun ada festival budaya, skalanya kecil dan jarang jadi promosi nasional. Image Kalimantan sebagai rumah Dayak masih belum sekuat itu. Malaysia udah lama serius mengembangkan pariwisata berbasis budaya. Di Sarawak ada Sarawak Tourism Board yang fokus bikin strategi jangka panjang, termasuk positioning Sarawak sebagai destinasi budaya. Mereka rutin bikin kampanye Sarawak More to Discover, lengkap dengan promosi internasional, kolaborasi konten, dan partisipasi di Travel Expo Global. Sementara Indonesia lebih sibuk bangun resort, spot Instagramable, dan bikin Bali-Bali baru, tapi lupa memanfaatkan kekuatan identitas lokal. Kalimantan punya potensi budaya Dayak yang luar biasa, tapi selama narasinya nggak dikuatkan, ya susah bersaing. Orang luar mana bisa tahu kalau kita sendiri nggak angkat. Ini bukan soal siapa pemilik budaya. Budaya Dayak nggak bisa dimonopoli, karena mereka hidup lintas batas negara. Yang jadi pembeda adalah siapa yang lebih serius merawat, mengemas, dan mengenalkannya ke dunia. Betul, Mas. Malaysia nggak ngaku-ngaku.
Mereka justru ngajarin kita gimana caranya memperlakukan budaya lokal sebagai harta yang bisa dibagi, bukan cuma diklaim. Jadi, menurut kalian, apa yang harus dilakukan Indonesia biar budaya lokal seperti Dayak bisa lebih dikenal dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Malaysia atau Singapura? Dua-duanya sama-sama keren, tapi Malaysia banyak sekali keunggulan yang orang nggak sangka-sangka. Biaya hidup di Malaysia jauh lebih rendah. Betul. Dari sewa apartemen, makan di luar, sampai transportasi juga. Tapi kualitas hidup tetap oke. Properti di Malaysia luas dan juga harganya terjangkau. Jadi kita bisa punya landed property di Malaysia setara dengan harga apartemen kecil di Singapura. Gaya hidup di Malaysia lebih santai, nggak sepadat di Singapura. Jadi cocok banget sama kalian yang lagi cari work-life balance. Buat tinggal, liburan, dan juga investasi, Malaysia bisa menjadi pilihan yang masuk akal. Setuju gak? Orang bijak akan berpikir positif, bukan menuduh, mengeklaim. Tapi harus belajar dengan Malaysia, yang dimana begitu sangat luar biasa dalam merawat budaya. Ini salah satu orang Indonesia yang sangat bijak, yang sangat cerdas. Bukan seperti netizen 78 yang sedikit-sedikit berkomentar, awas-awas nanti diklaim. Padahal netizen tersebut mainnya kurang jauh, tidak pernah pergi ke luar negara. Kalau ada negara tetangga budayanya mendunia, sedikit-sedikit menuduh Malaysia suka ngeklaim, Malaysia suka mencuri budaya. Harusnya sahabat-sahabatku semua, kita banyak belajar dari Malaysia, yang dimana mereka begitu sangat menjaga tradisi budayanya sampai dipromosikan ke berbagai penjuru dunia. Tapi di negara kita yang kaya dengan akan budaya, orang-orang di Indonesia itu lebih terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Ini kalau saya ngomong seperti ini, pasti banyak yang tidak terima. Tapi faktanya yang terjadi memang seperti itu. Fakta yang terjadi seperti itu. Son Horeg joget-jogetan tidak jelas, pakai pakaian seksi, pakai pakaian baju mini. Apakah itu budaya orang Indonesia? Enggak. Padahal kalau kita lestarikan seni tari budaya kita, itu kan lebih mengundang berbagai pelancong yang datang dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Tapi di Indonesia lebih mengagung-agungkan budaya luar. Kalau ada budaya negara tetangga mendunia, kayak orang kepanasan. Wah, ini punya saya, ini punya siapa, ini suka ngeklaim gitu. Heboh ribut. Tapi anak-anak mudanya tidak mau melestarikan budayanya sendiri. Lebih suka terpengaruh budaya barat. Son Horeg diagung-agungkan. Budaya sendiri tidak mau dipromosikan. Itu fakta yang terjadi. Kemudian bicara soal makanan, Malaysia juga memiliki beragam makanan. Tapi bukan makanan yang istilahnya hampir sama dengan di Indonesia, kemudian kalian menuduh Malaysia klaim makanan. Itu salah besar. Jadi hendaknya mari kita saling menjaga budaya kita agar juga bisa mendunia. Mari kita rawat, jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya barat. Oke, cukup sekian sahabatku semua. Dan mungkin perlu diketahui juga sahabatku semua, kenapa Malaysia pariwisatanya itu sangat maju. Satu, tidak ada pungli. Tata kotanya sangat tertib dan rapi. Itu mungkin perlu dicontohi juga oleh pemerintah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.